Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudrajat, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romuan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya, dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Fenomena bahasa pergaulan muncul sebagai cara untuk menyatukan perbedaan budaya dan bahasa, untuk menciptakan bahasa yang lebih inklusif dan dapat dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat. Di era globalisasi ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berkomunikasi, budayanya dan bahasanya, dan pola hidup masyarakat. Perubahan bahasa pergaulan di Indonesia, terutama dalam bahasa Inggris, banyak digunakan oleh kalangan generasi muda dalam berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Inggris. Kalangan generasi muda, mereka banyak menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi di kalangan masyarakat atau berinteraksi dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada bahasa pergaulan di Indonesia. Penggunaan bahasa pergaulan mencerminkan norma dan etika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun bahasa pergaulan cenderung lebih santai dan informal, tapi tetap ada batasan-batasan yang tertentu yang harus dihormati dalam konteks komunikasi interpersonal. Di era globalisasi ini, bahasa pergaulan muncul dari media sosial, vlogger, YouTube, sosial media. Banyak faktor-faktor yang muncul dalam perubahan bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan di Indonesia banyak terjadi dilakukan oleh generasi muda. Mereka dapat merubah bahasa pergaulan mereka itu dari sosial media atau televisi, radio. Itu adalah merupakan faktor-faktor yang terjadi dari kalangan generasi muda dan dapat merubah bahasa pergaulannya di kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya ada pengaruh globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan bahasa pergaulan. Yang pertama ada pengaruh bahasa asing. Tentunya pengaruh bahasa asing ini sangat besar dalam perubahan bahasa pergaulan di Indonesia. Di sini mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Korea atau bahasa lainnya, sehingga generasi muda dari kalangan laki-laki maupun perempuan, mereka dapat merubah bahasa pergaulannya dari bahasa asing tersebut. Yang kedua ada bahasa gaul. Bahasa gaul ini sering terjadi saat mereka berkomunikasi atau berinteraksi dalam sosial media atau berinteraksi langsung. Nah, mereka menggunakan bahasa gaul untuk berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga ada media sosial dan internet. Nah, media sosial dan internet ini pengaruhnya sangat besar, dampaknya sangat besar. Mengapa? Karena dari media sosial dan internet ini mereka dapat melihat bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa-bahasa yang alay dalam konteks pemakaian bahasanya. Yang keempat ada pengaruh pendidikan dan budaya pop. Tentunya pengaruh pendidikan dan budaya pop ini sangat berpengaruh dalam perubahan bahasa pergaulan di Indonesia. Tentunya seperti drakor atau BTS di kalangan wanita. Nah, mereka bisa membuat perubahan suatu bahasa gaul dari penggemar-penggemar mereka dari budaya pop tersebut. Yang kelima ada erosi bahasa daerah. Dan yang terakhir, yang keenam ada pembentukan identitas dan tren. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada faktor budaya.
Faktor budaya dalam perubahan bahasa pergaulan di Indonesia ada 5. Yang pertama, pengaruh media dan hiburan. Contohnya seperti televisi, film, dan musik. Yang kedua ada lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus atau tempat bimbel, program pendidikan dan bahasa asing. Yang ketiga ada mobilitas sosial atau urbanisasi seperti perpindahan penduduk dan interaksi sosial. Yang keempat ada tradisi dan nilai lokal. Contohnya seperti bahasa daerah dan nilai dan norma sosial. Yang terakhir, yang kelima, ada teknologi dan gadget. Yang contohnya seperti penggunaan teknologi. Slide selanjutnya ada peran generasi muda. Dalam era globalisasi seperti sekarang, banyak generasi muda yang terbawa arus westernisasi. Westernisasi adalah suatu gaya hidup yang mengikuti budaya hidup kebarat-baratan. Tentu dalam perubahan generasi muda adalah generasi muda lah yang dapat merubah dalam bahasa pergaulannya. Mereka mengikuti gaya-gaya kebarat-baratan untuk merubah suatu bahasa pergaulan yang terjadi di kalangan masyarakat. Pengaruh mereka sangat besar dalam menentukan arah perkembangan bahasa gaul di Indonesia, mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang lebih luas. Dan ini adalah suatu dampak negatif untuk bahasa Indonesia, di mana mereka mengikuti bahasa-bahasa gaul kebarat-baratan dan akan menurunkan presentasi bahasa Indonesia yang dapat dikomunikasikan atau dapat dipakai dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh norma dan etika sosial. Etika dalam berbahasa adalah tata cara atau norma-norma yang dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi sosial, khususnya dalam berkomunikasi. Yang pertama ada kesopanan dan sopan santun. Yang kedua ada hierarki sosial. Yang ketiga bahasa formal dan informal. Yang keempat nilai kesetiaan dan kepercayaan. Yang kelima normal komunikasi nonverbal. Tentunya bahasa pergaulan itu adalah suatu bahasa yang informal. Jadi etika dalam penggunaan bahasa pergaulan, kita harus menetapkan situasi dan kondisi dalam penggunaan bahasa pergaulan. Mungkin di dalam acara formal kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau dalam acara informal kita mungkin bisa menggunakan bahasa informal atau bahasa gaul yang ada dalam kehidupan kebarat-baratan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya ini adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa pergaulan itu adalah bahasa jenis yang digunakan dalam situasi komunikasi informal atau situasi kondisi yang tidak formal dalam lingkungan sosial yang tidak resmi. Bahasa pergaulan sering juga disebut bahasa gaul atau bahasa alay, tergantung pada konteks dan persepsi penggunaannya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahasa pergaulan itu adalah bahasa informal. Bagaimana kita meletakkan suatu bahasa tersebut di suatu kondisi dan acara atau informal atau formal. Karena bahasa pergaulan, bahasa gaul tidak efektif untuk digunakan di acara formal atau di sekolahan atau di kampus, karena itu merupakan adalah bahasa yang tidak cocok untuk digunakan dalam bahasa formal. Mungkin ini daftar pusaka yang dapat saya cari, referensi-referensi yang dapat saya gunakan dalam mencari untuk memenuhi presentasi saya ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.